Yono adalah seorang pengusaha. Dia memiliki usaha keripik belut yang sangat banyak digemari oleh orang-orang. Assalamualaikum, Pak. Pak Yono, Pak. Ini saya, Rini, Pak. Mau ambil pesanan saya. Waalaikumsalam. Ya Bu, oh ala Bu Rini. Sabar sebentar ya Bu. Ini Bu, pesanannya. Keripik belut ori, buatan saya sendiri, langsung dari pabriknya. Tapi kok tumben Bu, pesennya lumayan banyak. Nggak kayak biasanya, apalagi ada acara di rumah. Gak ada acara apa-apa kok, Pak. Di rumah, cuman kebetulan saya lagi mau nyoba jadi reseller kecil-kecilan dari Bapak. Hehe, siapa tahu cuannya banyak kan? Lumayan lah, bisa buat tambah-tambah beli beras. Oh alah Bu Rini, mau jadi reseller saya toh. Aturan kalau Bu Rini mau jadi reseller saya, bilang aja langsung sama saya Bu. Biar nanti saya bungkusin yang plastik besar sekalian. Dan pasti bakal saya kasih diskon. Tapi kalau Bu Rini belinya yang kayak biasanya, ya nggak dapat diskon. Nggak apa-apa kok, Pak. Lagian ini nanti bakal saya buka-bukain terus, saya jual ke plastik yang lebih kecil-kecil. Mau saya jual ke anak-anak sekolah, Pak. Biar harganya terjangkau sama mereka. Ya mungkin bakal saya jual di harga 2000-an aja. Oh alah gitu toh. Iya ya, semua itu terserah Bu Rini saja ya. Tapi ya itu, kalau mau jadi reseller nanti ngomong aja ya sama saya. Oh ya Ibu, ini semuanya jadi 300.000 aja ya Bu. Mohon dimaklumi Bu kalau harganya agak naik. Soalnya belutnya lagi sulit akhir-akhir ini. Ini Pak, uangnya 300.000 ya, pas. Tapi kalau emang susah nyari belut, kenapa nggak pelihara belut aja, Pak? Kan lebih enak kalau begitu. Saya ambil kapan aja dan jumlahnya bisa banyak pastinya. Nyarinya juga nggak akan sulit, Pak. Ya pelihara belut nggak semudah yang diomongin Bu. Saya udah pernah nyoba pelihara tapi yang ada belutnya malah pada mati semua. Nggak tahu matinya kenapa. Walah, saya kira gampang, Pak, seperti melihara ayam begitu. Rupanya sesulit itu ya, Pak. Yaudah deh, Pak, makasih banyak keripik belutnya. Saya mau pulang dulu, mau ngerjain bisnis saya yang bakal bikin aku jadi orang kaya. Assalamualaikum, Pak. Ya waalaikumsalam. Aduh, ada-ada aja ide orang-orang lainnya. Muridnya udah pulang, Pak. Udah pulang dia, katanya mau bikin bisnis baru, jualan keripik belut di sekolahan. Ya semoga aja berhasil. Kalau dia berhasil kan, nama keripik belut kita bakalan terkenal Bu. Oh ya Ibu, ngomong-ngomong tumben Ibu gak keluar pas ada Bu Rini. Bukannya kalian bestie ya? Atau jangan-jangan kalian berdua lagi punya masalah? Enggak kok, kami gak ada masalah. Hubungan kami mah akan baik-baik terus sampai kiamat. Ibu gak keluar itu karena kalau Ibu keluar, jangan nanti ngobrolnya panjang. Karena keasikan, makanya Ibu gak mau keluar. Oh ya, gimana tentang Bapak yang suruh tadi pagi? Masih banyak nggak? Iya tadi, udah aku cek, belutnya tinggal sedikit. Kayaknya gak bisa untuk buat menuhin kuota hari ini. Jadi kayaknya Bapak harus beli lagi deh sekarang. Ya mungkin beli 10 kiloan lagi aja cukup mungkin ya. Ya udah deh sono, pergi, jangan kelamaan belinya. Mau langsung dipakai soalnya. Lah, mana uangnya Bu Rini? Jangan dibawa pergi ya. Ya giliran masalah duit aja langsung gercep. Ya udah ini uangnya. Ibu mau nitip nggak? Biar sekalian, daripada Bapak keluar bolak-balik, mager banget, capek. Kayaknya enggak deh. Ya udah sono buruan, nanti kalau pesanannya diambil orang lagi kan repot. Ya udah, kalau gitu Bapak berangkat ya. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Hati-hati Pak di jalan. Assalamualaikum Pak. Pak Parto. Assalamualaikum Pak. Kok nggak dijawab ya? Apalagi keluar Pak Partonya. Waalaikumsalam. Walah, Pak Yono toh. Pasti Pak Yono mau beli belut kan? Bentar ya Pak, saya siapkan dulu belut-belutnya. Nah, ini Pak. Ini semua belut-belutnya sudah saya tangkap. Saya nggak punya stok lagi belut-belutnya. Gimana Pak Yono, mau borong semuanya? Semuanya ya. Emang semuanya berapa Pak? Sebelumnya mau kasih info ke Bapak aja ya Pak. Kalau harga belut itu udah naik di pasaran sekarang,
1 kilonya belutnya harga 50.000 Pak. Harganya naik Pak, karena belut-belut di sungai dan di sawah itu sudah mulai jarang. Jadi harganya naik tinggi banget Pak. Oh, yang bener aja lah. 1 kilo 50.000. Ini mah mahalnya ngalahin harga ayam potong. Ini kan nggak bisa dikurangin Pak, kalau saya beli semuanya loh. Wah, nggak bisa Pak. Saya beneran minta maaf ya Pak. Nggak bisa diturunin lagi. Soalnya juga saya mau alih profesi Pak. Saya mau jadi kuli bangunan aja Pak. Kalau saya kerja jualan belut ya untungnya sih memang. Tapi kalau belutnya sendiri udah habis, ya mau gimana lagi? Gimana Pak Yono? Apakah mau dibeli? Gimana ya kalau belutnya aja harganya 50.000 per kilo. Terus keripik belut yang udah jadi siap makan, aku jual harga berapa? 100.000, 70.000. Ini aja 70.000 nggak untung. Ya udah deh, itu dipikirkan nanti aja. Ya udah deh Pak, saya ambil semuanya ya. Nah, sip. Ini Pak belutnya. Belut terakhir saya. Kalau jadi semuanya 500.000 aja ya Pak. Ya udah, makasih banyak bantuannya Pak. Kalau gitu saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Iya Pak, hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam. Lah itu kan si Yono. Dari mana dia? Yono, sini dulu Yon. Mampir dulu, sini ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol. Yono, gimana kabarnya? Lama gak ngeliat kamu nongkrong bareng-bareng. Kayaknya hidupnya sibuk banget. Kalau kerja jangan sibuk-sibuk lah. Ini aku tadi dari beli belut buat bikin keripik belut. Kalau dibilang kerja sih, aku nggak ada kerjaan. Aku buka usaha bareng istri aku, usaha keripik belut. Kamu kapan-kapan mampir deh, beli keripik belut aku. Hah? Kamu bikin usaha keripik belut? Dari belut? Hewan yang kayak ular itu ya? Emang itu bisa dimakan? Nggak bahaya tah? Itu mirip ular loh. Bukannya mereka masih satu keluarga ya? Kamu itu hidup di mana sih Den? Kok kamu takut amat sama belut? Yang namanya belut beda banget sama ular. Ya walaupun dia itu melata kayak ular, dia aman untuk dimakan karena nggak berbisa dan itu nggak berbahaya. Kalau dia berbahaya pasti udah banyak orang yang protes sama aku karena keracunan. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu di sini? Kamu nggak kerja? Hari ini aku bolos Nok. Capek Nok kerja sesumpek di sana. Kena marah sama atasan mulu. Sering dijadiin kacung sama senior. Ya sekali-kali healing lah daripada stres terus bunuh diri. Kan malah makin repot. Gitu toh. Semangat ya Den, jangan nyerah. Nggak semua orang bakal dapat pekerjaan. Jadi kamu yang udah dapat kerjaan, ya udah, gitu aja ya Den. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Ya Nok, makasih nasihatnya. Waalaikumsalam. Pak Parto, Assalamualaikum. Pak Parto. Ya waalaikumsalam. Loh, Pak Yono, ada perlu apa Pak? Kok pagi-pagi sudah datang ke rumah saya? Saya mau beli belut Pak. Masih ada kan belut-belutnya? Nggak apa-apa deh Pak, harga 50.000 per kilo. Nggak apa-apa, saya bakal beli. Bapak mau jual harga 60.000 atau mungkin 70.000 juga nggak apa-apa. Ya kalau dikasih pilihan 5, 60, 70, saya bakal milih jual harga 70.000 Pak. Tapi ya itu tadi Pak, saya kan nggak punya belutnya. Jadi mau dijual harga berapapun, kalau nggak ada barang yang dijual percuma aja Pak. Lagian kan kemarin kayaknya saya sudah bilang sama Bapak, saya nggak jualan belut lagi deh. Saya bakal beralih profesi jadi kuli bangunan. Iya sih, Pak Parto udah bilang. Tapi siapa tahu Pak, Bapak Parto berubah pikiran gitu kan, dan bakal jualan belut lagi. Saya sih berharap begitu Pak. Kalau saya sih nggak bakal berubah pikiran Pak. Karena mau gimana pun, saya udah susah nyari belutnya Pak. Mau saya nyari pakai cara apapun, kalau populasi belutnya sudah habis, ya kan bingung saya Pak. Jadi emang nggak bisa ya Pak. Ya udah Pak, kalau gitu saya pamit ya Pak. Kalau Bapak berubah pikiran, Bapak langsung telepon saya ya Pak. Ya udah ya Pak, kalau begitu saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikarenakan Pak Yono tidak lagi mendapatkan belut untuk membuat keripik belutnya, akhirnya usaha milik Pak Yono sudah berada di ujung tanduk. Gimana ini Pak?
Kalau begini terus Pak, kita bisa beneran bangkrut loh Pak. Usaha kita yang kita buat besar banget, usaha yang kita buat dengan susah payah, hancur gitu aja Pak, karena nggak dapat belut. Apa belut Bapak aja yang dipakai ya? Bener juga, belut Bapak boleh nggak dipakai? Bapak juga nggak tahu Bu, Bapak bingung harus gimana lagi Bu. Bapak udah nyoba segala macam cara Bu, dari ngebujuk Pak Parto, nyari belut sendiri di sawah, bikin ternak belut lagi, tapi semuanya sia-sia Bu, gagal semua. Kalau kayak gini Bapak jadi bingung, usaha kita emang harus bangkrut deh Bu kayaknya. Dan kalau mau pakai belut Bapak mah ya nggak mungkin Bu, nanti Ibu gimana? Nangis dong Ibu, nggak ada belut Bapak. Ya, Pak jangan pasrah gitu dong Pak. Ayo Pak semangat, cari cara lain. Cari cara lain lagi. Ibu yakin pasti ketemu kok Pak cara yang lain lagi. Atau kita nggak usah jualan keripik belut lagi Pak, kita ganti dengan jualan keripik daging ayam, atau keripik daging sapi, atau... Assalamualaikum. Ayo no, saya mau beli keripik belutnya dong Pak. Samperin Bu Rini sono. Bu, dia pasti mau beli keripik belutnya Bu. Ibu yang jelasin aja ya. Gimana ya, emangnya yang namanya bikin usaha itu resikonya selalu tinggi banget. Gini mah rentan banget bangkrut. Kalau tahu bakal kayak gini mah, mending aku dulu ikut daftar di perusahaan aja. Udah pasti gajinya tiap bulan aman. Tapi ngomongin Raden, nggak nyangka ya dia nggak bisa bedain belut apa ular. Hah? Kamu bikin usaha keripik belut dari belut, hewan yang kayak ular itu ya? Emang itu bisa dimakan? Nggak bahaya tah? Itu mirip ular loh. Bukannya mereka masih satu keluarga ya? Sampai dari kaget banget. Muaknya kayaknya dia emang beneran takut deh sama ular. Ya sekarang harus nyari solusinya apa ya? Udah, kamu berbuat curang aja. Kamu lakuin aja pesugihan biar tetap rame jualan kamu. Atau kamu mau nyuri aja belutnya? Gimana? Bagus kan ide aku? Bagus dari mananya? Pesugihan. Cuman kalau nggak ada yang mau dijual, terus apa yang mau nyuri belut? Mau nyuri belut di mana soalnya? Belutnya lo udah habis di mana-mana. Kalau nggak habis mah aku nggak bingung kayak gini. Begitu ya. Kalau gitu kamu mending ikutan apa kata istri kamu aja. Kata istrinya mana? Cari cara lain lagi. Ibu yakin pasti ketemu kok Pak cara yang lain lagi. Atau kita nggak usah jualan keripik belut lagi Pak, kita ganti dengan jualan keripik daging ayam, atau keripik daging sapi, atau... Kamu ganti aja keripik belutmu itu menjadi daging ular gimana? Karena kata temen kamu belut kan mirip dengan ular. Aku yakin rasanya pasti sama kayak belut ya kan? Gila, pakai daging ular? Ya bener juga sih. Tapi aku juga nggak tahu gimana cara ngelola daging ularnya. Yang ada bukannya sehat, seneng makan keripik buatan aku, malah pada mati mereka nanti. Lagian emangnya ular bisa dimakan? Alah, tenang aja. Kalau urusan olah-mengolah, kamu tinggal cari aja caranya di Google. Pasti banyak. Dan ular itu bisa dimakan. Lagian kamu sekarang ini kan nggak punya pilihan lain lagi. Usaha kamu sekarang udah di ujung tanduk. Bentar lagi mau bangkrut. Kamu masih mau pilih-pilih saran dari aku? Ya juga sih. Aku nggak ada pilihan lain. Mau nggak mau harus dilakuin ini. Bu, Bapak pergi dulu ya. Nanti pas Bapak pulang, jangan lupa siapin makan. Bapak udah lapar banget soalnya. Emangnya Bapak mau kemana Pak? Kok kayaknya buru-buru banget? Aku udah nemuin solusinya Bu, buat usaha yang kita mau bangkrut itu Bu. Ya udah ya Bu, aku berangkat dulu. Yono pergi ke hutan untuk mencari ular karena dia mengikuti apa yang setan sarankan. Kayaknya di sini tempatnya juga bagus deh buat masang jebakan. Di sini tempatnya juga lembab, pasti dapet sih ini ularnya. Semoga aja dapet yang gede, biar aku nggak balik-balik ke sini lagi buat nyari ularnya.
Beberapa jam kemudian, Nah, mantep, dapat juga akhirnya. Setelah menunggu berjam-jam dan tangkapan kali ini cukup besar banget. Kayaknya ini bisa sih buat mengganti belut 10 kilo. Ya udah deh, karena udah dapat ularnya, selanjutnya kita kelola dagingnya di rumah. Karena udah malam, semoga ibu udah tidur, biar aku nggak ketahuan. Oh, baguslah kalau ibu udah tidur. Dengan ini aku udah bisa fokus bikin keripik ularnya. Keripik belut maksudnya. Nah, dari yang aku baca di Google, tadi katanya setelah dikuliti dan dicuci, langkah selanjutnya yaitu direbus biar dagingnya empuk, sekalian menghilangkan racunnya katanya. Setelah itu dipotong-potong sesuai ukuran, terus kita ungkep deh. Nah, kalau kayak gini kata Google sih racunnya udah bisa dipastikan hilang. Selanjutnya aku buat menjadi keripik kayak biasanya. Ini bu keripik belutnya. Yang ibu tunggu-tunggu bu. Maaf ya bu, baru bisa menjual keripik belutnya sekarang. Soalnya belutnya susah dicari. Ya walaupun nggak banyak bu, setidaknya ini bisa buat cemilan di rumah. nggak apa-apa kok, saya aja udah seneng bisa dapat keripik belut ini lagi. Soalnya anak saya sudah selalu nanyain, kok nggak pernah beli keripik belut ini? Sampai ke bawah mimpi loh pak, kata dia. Ya udah ya pak, ini uangnya. Semoga Pak Yono terus bikin keripik belutnya ya. Ya semoga aja ya bu. Oh ya, jangan lupa kasih tahu yang lain ya kalau saya ini udah jualan lagi bu. Ya pak, saya bakal ngasih tahu yang lain kalau Pak Yono udah jualan keripik belut lagi. Tenang aja. Ya udah ya pak, kalau gitu saya pulang duluan ya pak. Nah gini loh pak, yang saya tunggu-tunggu. Bapak ini kemana aja sih? Saya pesen 5 bungkus pak. Ayo, pesen 3 bungkus ya pak, yang pedas, yang rasa balado ya pak. Pak, punya saya pak. Woi minggir woi. Pak saya udah dari tadi pak. Woi geser dikit sempit ini. Ya sabar, semuanya ya sabar. Saya usahain semuanya kebagian kok. Apa yang tidak diketahui oleh Pak Yono adalah dia tidak bisa mengelola daging ular itu dengan benar. Yang berarti daging ular itu masihlah beracun. Pak Yono keluar kamu, Pak Yono keluar. Ya keluar kamu pak. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan ke kami pak. Keluar. Ada apa kok rame-rame? Kalian mau beli keripik saya lagi ya? Waduh, tapi keripik saya jadinya masih besok pagi. Nggak bisa malam ini. Kalian datang aja lagi ya, besok pagi oke? Enggak, saya datang ke sini bukan karena mau beli keripik pak. Saya datang ke sini karena saya mau minta tanggung jawab bapak. Dengar ya pak, karena keripik bapak anak saya jadi masuk rumah sakit. Ya betul. Ya saya juga. Sabar, kalian ini kenapa? Kok bisa-bisanya kerabat kalian masuk rumah sakit? Malah nyalain saya sih. Emang kalian punya bukti apa kalau saya yang bersalah? Saya nggak perlu bukti pak, karena dokter di rumah sakit sendiri yang udah menjelaskannya. Jadi dok, gimana keadaan anak saya dok? Dia nggak apa-apa kan dok? Dia masih selamat kan dok? Ibu, iya bu, dia masih selamat karena ibu langsung membawanya ke rumah sakit. Jadi kami berhasil memberikan anak ibu perawatan yang tepat. Kalau ibu tadi terlambat sedikit saja, saya yakin nyawa anak ibu itu pasti udah melayang. Hah? Melayang dok? Apa emang separah itu dok? Emang apa yang terjadi sama anak saya dok? Anak ibu terkena racun ular berbisa bu. Ini terjadi karena racun itu diserap melalui tubuh di lambungnya bu. Yang berarti racun ular itu masuk ke dalam bentuk makanan, yang berarti anak ibu ini memakan daging ular yang pengelolanya tidak sempurna, sehingga masih meninggalkan racun di dagingnya. Hah? Daging ular dok? Tapi anak saya nggak makan daging ular dok. Anak saya nggak selapar itu sampai harus makan daging ular dok. Ya saya nggak tahu bu bagaimana menurut ibu. Tapi itulah hasil yang kami dapatkan setelah kami menganalisa tubuh anak ibu. Ya udah ya bu, kalau begitu saya permisi. Saya ada janji dengan pasien yang lain. Ya dok. Daging ular dari mana? Dia makan dagingnya. Hari ini aku nggak masak daging-dagingan. Aku masak sayur kangkung sama sawi.
Terus yang aku liatin dia juga cuman ngemil roti. Satu-satunya makanan daging yang dia makan itu keripik belut, Pak. Iya, keripik belut Pak Yono. Jadi selama ini dia pakai daging ular. Ya, untuk membuat keripiknya. Lihat aja kamu ya Pak Yono, kamu bakal kena azab. Hah, sekarang kamu mau menghindar gimana lagi Pak? Kami semua sudah membawanya ke lab rumah sakit. Dan memang benar, kalau keripik belut itu menggunakan daging ular, ya kan Pak? Waduh, kok bisa ketahuan sih? Mana makai banyak yang masuk rumah sakit lagi. Padahal aku udah mengikuti semua langkah-langkah yang di Google. Kenapa masih ada racunnya ini? Tunggu, kenapa aku harus percaya sama mereka kalau daging itu masih beracun? Lagian kan aku yang mengelola dagingnya, bukan mereka. Dan juga Google itu kan lebih pintar dari mereka. Masa iya sih Google bisa salah? Nah kan, kenapa malah diem aja? Pasti nggak aku salah kan, ya kan? Udahlah Pak, jujur aja kalau Bapak salah. Ngaku Pak, ngaku. Enggak, saya nggak salah kok. Kalian ini pasti bersekongkol buat nyalain saya. Terus habis itu kalian mau ambil semua keripik saya yang di gudang secara gratis kan? Iya kan? Halah, saya ini udah tahu niat busuk kalian. Saya nggak akan terkecoh. Nggak usah ngelak lagi kamu Pak Yono. Kamu itu udah terbukti jelas bersalah. Kalau keripik kamu itu pakai daging ular. Enggak, keripik saya bukan dari daging ular. Orang saya yang buat kok. Sebagai bukti bahwa ini bukan daging ular, saya akan memakannya. Dan kalau aku masih hidup setelah memakan ini, siap-siap aja kalian semua aku laporkan ke polisi. Pak Yono kemudian memakan keripiknya. Nyom nyom. Kenapa ini tenggorokanku terasa sakit sekali? Napasku sesak. Aduh, perutku terasa terbakar. Tolong aku, tolong. Pak Yono pun tewas dengan sangat tragis.